Manajemen Tanaman Sehat UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di saat pandemi COVID-19, perlu upaya pengawalan produksi tanaman pangan dan hortikultura, baik dalam kuantitas maupun kualitas, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan program kegiatan yang strategis dan dukungan penanganan yang serius. Salah satu program atau kegiatan UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, yaitu melalui kegiatan Manajemen Tanaman Sehat atau MTS yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pada taraf tinggi stabil dan berkelanjutan. Manajemen Tanaman Sehat atau MTS yang merupakan pengelolaan agroekosistem dalam satu kawasan atau hamparan dengan pendekatan yang komprehensif, terencana, kelembagaan yang terorganisir, integral, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip pengelolaan hama terpadu atau PHT, serta menjadikan desa sebagai posko kedaulatan pangan mandiri atau PKPM yang meliputi aspek baik ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Kegiatan Manajemen Tanaman Sehat tahun 2021 dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Durenan, Desa Karanganong dengan luas hamparan 75 hektar. Pilar utama MTS adalah 1. Pengelolaan agroekosistem multistrategi. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 3. Desa sebagai pusat kegiatan. Pengelolaan agroekosistem multistrategi diterapkan di lokasi. Tanaman padi merupakan tanaman utama dengan beberapa tanaman pendukung yang berfungsi sebagai barrier, dan tanaman penarik musuh alami yang mempunyai nilai ekonomis seperti melon, labu, bunga, atau refugia. Operasional teknis MTS yang dilaksanakan didasarkan pada konsep dan prinsip pengendalian hama terpadu dengan pengelolaan agroekosistem sesuai kondisi setempat yang diterapkan dengan komponen adanya produk perundangan di tingkat petani yang berwujud kesepakatan di antara para petani itu sendiri dalam pengelolaan agroekosistemnya. Penggunaan pupuk organik untuk mencukupi kandungan bahan organik dalam tanah, penggunaan benih unggul bermutu dan toleran OPT, pengelolaan tanah yang baik, pelestarian musuh alami, penggunaan agens hayati, penanaman refugia, pengendalian OPT, hama, penyakit, dan gulma, petani sebagai ahli PHT. Teknologi pengendalian OPT yang diterapkan yaitu dengan menggunakan tanaman refugia, penggunaan burung hantu, atau pemasangan rubuha. Selain itu juga menerapkan model penanaman tumpang sari babeceng, bawang merah, cabai, dan kacang, yang bertujuan selain meningkatkan nilai ekonomi, juga sebagai tanaman barrier dalam pengendalian OPT. Berdasarkan analisis manfaat penerapan manajemen tanaman sehat, dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain 1. Aspek teknis. Adanya perubahan pola perilaku petani dalam berbudidaya tanaman dari sistem konvensional menjadi MTS. 2. Aspek ekonomi. Dengan menerapkan MTS dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pada taraf tinggi stabil dan berkelanjutan, serta efisiensi biaya usaha tani.
Nama saya Pak Sutomo dari kelompok Sumber Rezeki 2 Karanganom. Nama saya Purwanto sebagai petani milenial. Nama saya Dana Arya Wijaya. Dan saya Hafiz Rizal Kurniawan. Saya kembali dari kelompok Tani Sumber Rezeki 1. Di sini kami berterima kasih kepada Dinas Pertanian Jawa Timur. Kami pemuda tani dari Desa Karanganom berterima kasih atas adanya MTS di Desa Karanganom yang telah memberikan pembelajaran pada pemuda tani Desa Karanganom tentang pembuatan pupuk organik. Program MTS itu yang nama MTS itu manajemen tanaman sehat itu sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah dengan adanya program MTS di Desa Karanganom, pertanian di sini banyak perkembangan yang pesat. Sebelum dari adanya MTS di Desa Karanganom atau di Sumber Rezeki 2 ini ada endemis, itu serangan hama tikus dan merem. Misalnya sebelum adanya program MTS, di sini semua petani Desa Karanganom banyak yang menggunakan dari pupuk kimia dan pestisida kimia. Dengan adanya program MTS ini, secara pelan-pelan kita mampu merubah pola pandang petani untuk berupaya menggunakan pupuk organik yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini dari pupuk itu ya ada pupuk organik dan mengurangi dari kimia, dan masalah kendalian hama itu dinyatakan sukses dari Agen Hayati. Masyarakat di kelompok Sumber Rezeki 2 khususnya dan umumnya di Karanganom bisa mengendalikan dengan Agen Hayati. Di sini kami petani milenial Karanganom bisa mengenal ada teknis kegiatan seperti penanaman refugia, terus pembuatan Agen Hayati dan pembuatan pupuk organik lainnya. Orang tua bisa nanti kedepannya bisa mensupport kepada adik-adik kita, anak kita untuk melaksanakan yang namanya tanaman sehat itu. Khususnya kita kembali ke masa lalu seperti masa saya kecil dulu nggak pakai kimia. Harapan kami semoga kita sebagai petani milenial mampu memotivasi seluruh petani di Desa Karanganom untuk lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia serta pestisida kimia. Unsur biayanya itu kurang lebih baik, dan mudah-mudahan sampai kelanjutan yang akan datang MTS siap maju. Yes!